Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Indonesia dan Malaysia telah mencapai kesepakatan dalam negosiasi perbatasan resmi, termasuk di Pulau Sebatik, menjadikan bagian dari tanah di desa tersebut sebelumnya kini termasuk wilayah Malaysia karena berdirinya perbatasan baru. Meskipun begitu, selain itu, luas sekitar 5.200 hektar yang sebelumnya masuk dalam peta Malaysia kini sedang direncanakan oleh Indonesia untuk mendukung pengembangan zona perdagangan bebas, dan wilayah perbatasan yang lebih terorganisir. Ini bukan serangan atau invasi, tetapi hasil dari negosiasi perbatasan resmi kedua negara. Proses ini memperhitungkan garis batas sejarah, peta lama, dan diskusi teknis antara Indonesia dan Malaysia. Penetapan batas tersebut biasanya akan melibatkan studi peta, persetujuan timbal balik, dan dapat mempengaruhi administrasi daerah tertentu. Dan seperti inilah komentar orang Malaysia. Ambil saja kampungnya, jangan ambil kampung karena dia bukan warna Malaysia. Jangan lakukan itu, baru bersenang-senang, haha, menaruh beban. Rakyat hanya merebut wilayah warga Indonesia. Iya betul tuh, tapi penduduk desa itu, kalau dia penduduk sana dan kampungnya memang di Malaysia, apa nggak mau buat paspor? Haha, kalau ikut kelahiran di Malaysia itu di kampung. Perlu membuat pemungutan suara, biarkan mereka memilih. Jika Indonesia tetap mereka harus pindah. Kalau jadi warga negara Malaysia bisa tinggal di sana. Pilihan yang cerdas, apa kata teman di sana? Otomatis ada IC biru, kesejahteraannya lumayan bagus. Masalah perbatasan tidak ada hubungannya dengan kewarganegaraan. Orang kampung sini pindah ke daerah masing-masing. Semoga suatu hari nanti Aceh kembali ke rumah bangsa. Allahu Akbar. Indonesia juga mendapat surplus wilayah di bagian lain, tapi berita itu tidak ditutupi oleh media di sana. Mereka hanya menyebut bagian yang mereka rindukan yang membuat orang-orang panas. Indonesia justru mendapatkan lahan seluas kurang lebih 5.207 hektar yang sebelumnya merupakan milik Malaysia. Tidak mengapa, Malaysia ambil 3 kampung. Luas 5 hektar dari 3 desa saja, tapi nggak apa-apa asal masalah perbatasan selesai. Sekarang bisa fokus pada pembangunan ekonomi. Kita cuma dapat bagian kecil, mereka dapat bagian luas. Sekarang kita ambil wilayah saja. Isu penduduk adalah warga negara Indonesia harus pindah ke wilayah Indonesia. Biasalah Konoha, banyak yang bikin komentar yang kurang pintar. Saya bilang kita akan menambah lagi apa jika kita tidak pintar lebih baik diam. Mengertilah dulu apa itu proses menentukan batas. Ini bukan, itu aja goblok. Hanya berbicara tentang penyemprotan. Mereka begitu beruntung. Apa gunanya yang mereka lakukan sehingga mereka diberi kesempatan untuk menjadi warga negara Malaysia. Akhirnya saya jadi warga Malaysia. Saya bebas dari genggaman Jawa. Haha. Serba salah yang bukan dari kampung pergi ke kampung itu dapat warga Malaysia. Perlu cepat melakukan pemantauan karena mereka bisa bergerak satu malam. Oh, kehebatan PMX tawan Indonesia. Sementara itu, ia juga menegaskan bahwa Indonesia juga telah memperoleh tambahan wilayah akibat penyesuaian perbatasan. Secara keseluruhan, Indonesia menerima tambahan sekitar 5.207 hektar. Lahan ini sebelumnya berada di wilayah Malaysia dan kini diusulkan untuk mendukung pembangunan wilayah perbatasan, termasuk sebagai kawasan pengganti hutan untuk pembangunan pos perbatasan nasional atau PLBN dan pembangunan zona perdagangan bebas. Kalau begini jadinya, apakah pemerintah Malaysia hanya mengambil tanah atau warganya saja? Butuh kompensasi karena Indonesia juga menerima tambahan provinsi tanpa desa. Lihat komentar di IG, banyak sekali masyarakat Indonesia yang bersyukur ketika daerahnya termasuk perbatasan. Bahkan mereka tidak mampu duduk di bawah pemerintahan Prabowo. Minta tolong untuk mengukur kembali kampung kita juga. Bagaimana? Saya tahu itu akan ke sisi Singapura. Kalimantan di like, alhamdulillah. Siapa yang tahu? Taulah macam mana kehidupan mereka kalau Malaysia ini strike. Untung pemerintah Indonesia yang mengumumkannya. Jika pemerintah Malaysia mengumumkan perjanjian, Malaysia mengklaim negara mereka, tapi Kalimantan agak beda. Lebih suka kalau dia klaim Malaysia. Secara keseluruhan, Indonesia menerima tambahan sekitar 5.207 hektar luas lahan yang sebelumnya berada di wilayah Malaysia.
Entah apa reaksi masyarakat Indonesia ketika melihat berita ini. Bagaimanapun, semoga orang Indonesia bisa bersabar dengan komentar Malaysia di sini. Ayo yo, takut berantem. Rasanya bantuan Sarah mau ke STR atau setelah ini. Masuk Malaysia insya Allah berkah terjamin. Ambalat dah jadi pelah Konoha kan? Kalau perbatasan dekat Nunukan, macam orang tahu Sabah aja gaya dia tak jauh beda. Tidak ada yang seperti mental Konoha yang selalu di sosmed, yang di daerah sini santai saja. Jika aku berkata kepadamu, niscaya kamu tidak akan percaya. Auto jadi warga Malaysia lah, atau beri pilihan nak jadi warga Malaysia atau kekal warga Indonesia. Kalau nak jadi orang sana, kena tinggalkan kampung tulah. Indonesia memperoleh luas lahan lebih banyak dari sebelumnya setelah pembagian perbatasan. Artinya tanah yang sebelumnya milik Malaysia dapat di Indonesia. Tanah yang dulunya merupakan bagian dari Indonesia sebelum ini dapat di Malaysia. Artinya ada orang Malaysia yang terpaksa menjadi orang Indonesia. Dan beberapa orang Indonesia terpaksa menjadi orang Malaysia. Lantas, apa yang akan dilakukan pemerintah Indonesia atau Malaysia saat ini terhadap kedua warga negara ini? Hati-hati, nanti nak minta hak sama macam rakyat Malaysia pula, ambil tanahnya orangnya jangan. Mengingat bagaimana mereka duduk di tanah orang mereka masih warga Indonesia, kita ambil saja tanah perbatasan kita, mereka harus keluar tinggal pemerintah mereka yang memberikan kompensasi. Orang desa itu beruntung kan, mereka pasti bahagia, segala macam bantuan dari masyarakat secara otomatis diterima. Wow, hebat sekali PMX Madani ini. Strateginya sudah dimulai. Klaim tanah dikit tapi untuk tanah di Indonesia bapak luas. Setelah ini Israel akan datang mengambil tanah di Malaysia. Sebentar lagi Malaysia akan menghilang dari muka bumi. Ambil yang kampung, kasih yang pulau besar. Pintar-pintar. 3 desa mendapatkan kiriman paket. Ejas PMX minta Anambas dan Natuna. Ada 2-3 komentar tentang pulau ini. Apakah ada yang menarik di pulau ini? Secara geografis lebih dekat ke Malaysia. Dulu banyak nelayan Terengganu yang tinggal di Natuna. Pak, bisa nonton jalan hidup masyarakat Pulau Natuna di YouTube. Terima kasih Pak, ini ilmu baru. Baru tahu kalau pulau itu ada. Tumben banget Indonesia bisa mengklaim pulau itu padahal lebih dekat dengan kita. Iya benar Pak, ini sejarah dari dulu, entah kenapa Malaysia tak klaim 2 pulau ini. Ambil saja tanahnya, warga bisa pindah ke Konoha. Jangan bermimpi mengubah rupiah menjadi ringgit sekian. Dia pasti orang yang sangat beruntung. Tapi Sabah, Sarawak mau pindah dengan Malaysia. Orang di kampung tu aci tak pulang balik. Aku cuma mau pesan satu, jangan bawa sikap malas itu sekali-kali masuk. Bertualah kampung tu, penduduknya bisa mendapat IC atau kartu Malaysia dan akan mendapatkan sara hidup dari kerajaan Malaysia. Selamat datang di Malaysia, nanti dapat sumbangan tunai rahmah dan sara. Yang memisahkan kita dari Belanda dan Inggris, kita adalah Kepulauan Melayu. Ideologi kita tetap sama, sistem administrasi negara berbeda. Bersatulah Malaysia dan Indonesia sebagai satu negara, uang untuk ringgit Malaysia, harga barang pakai rupiah, pilih PM baru. Jokowi jadi raja, nak tak? Hampir saja terjadi, tapi Malaysia tidak menginginkannya. Kau ni keturunan Konoha barangkali, kalau kau nak bergabung pindah aja ke Konoha sana. Indonesia dan Malaysia kan serumpun, apa nak gaduh-gaduh, aman je lah. Pulau Manukan jadi Indonesia ke? Gak apa-apa kok bapak, dari Sabang hingga Merauke, hingga Kalimantan, kita bersaudara, sedulur, mantap. Penataan ulang batas, itulah kenapa ada beberapa rumah yang depannya di Indonesia dan dapur Malaysia seluruhnya bagian dari Indonesia. Ini terjadi sekitar beberapa tahun yang lalu. Kalau tengok Haji Kampung Jeti Kuning sebelah Malaysia je, semua tanah sudah masuk perbatasan Indonesia. Sedangkan Sabah sudah diakui dorang punya, apalagi Indonesia. Waduh, bisa-bisa mobil angkutan kan bisa meluncur itu. Sekian dan terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa sholat dan zakat. Bagi orang mampu jangan lupa untuk bersedekah. Jangan lupa juga dukung channel ini dengan tekan tombol like dan subscribe. Serta bunyikan loncengnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.